Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini, pada saat ini, saya mengajak kepada semua teman-teman sejawat saya, para dokter maupun para perawat-perawat dan bidan-bidan dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya yang sampai hari ini mereka masih berjuang menjalankan tugasnya untuk merawat, menolong saudara-saudaranya yang sedang tertimpa musibah. Maka seruan yang akan disampaikan pada hari ini saya tujukan terutama kepada semua sejawat-sejawat saya sebagai dokter, yang kebetulan saya juga seorang dokter, hanya bidangnya adalah bidang spesialis saraf, sehingga tidak begitu paham seperti yang dipahami oleh sejawat-sejawat saya dari spesialis paru. Karena yang menjadi garda terdepan di dalam menghadapi penyakit COVID-19 ini adalah sejawat-sejawat saya dari dokter spesialis paru-paru. Di samping juga para teman sejawat saya dari bidang penyakit dalam, juga bidang radiologi yang mengerjakan pemeriksaan ronsen paru-paru maupun pemeriksaan CT scan paru-paru pada penderita COVID-19. Demikian juga teman-teman sejawat yang terutama berada di garda terdepan dari kalangan spesialis adalah para teman sejawat saya dari spesialis patologi klinik, yang dengan pengetahuan mereka yang Allah berikan kepada mereka, mereka mampu memeriksa, mendeteksi seseorang ini sudah terpapar COVID-19 atau belum dengan pemeriksaan rapid antigen atau swab antigen atau pemeriksaan PCR. Saudara sekalian, khususnya teman-teman sejawat saya, dimanapun Anda berada, dimanapun saudara bertugas, saya ingin sekedar memberi semangat untuk terus menjalankan tugas hidup kita. Sebagai seorang muslim, saya mendapatkan ajaran dari agama Islam bahwa hidup ini adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, semuanya adalah ibadah. Menjadi orang tua, mendidik anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya, itu ibadah. Mencari nafkah, mencari uang untuk keluarganya, itu juga ibadah. Menuntut ilmu, itu juga ibadah. Lebih-lebih lagi setelah orang-orang
setelah kita semua ini menuntut ilmu, lalu masing-masing kita ini menjadi orang yang berilmu di bidang ilmunya masing-masing, lalu kita bekerja mengabdikan diri kita dengan ilmu yang Allah telah berikan kepada kita, maka ketahuilah pengabdian ilmu yang Allah berikan kepada kita untuk sesama manusia tidak mengenal suku, agama, ras, dan golongan apapun. Maka itu semuanya adalah ibadah. Oleh karena itu, teman-temanku, dimanapun Anda berada, kita semua tahu hari-hari ini wabah COVID-19 masih mencekam di republik yang kita cintai ini. Sehingga banyak teman-teman sejawat, para dokter, bahkan dokter-dokter senior, para profesor, para doktor di bidang kedokteran, para spesialis, para dokter umum, para tenaga medis atau para medis, baik perawat maupun bidan, banyak di antara mereka yang sudah meninggal dunia akibat terkena penyakit yang masih tergolong penyakit baru. Dan dalam keadaan seperti ini, hari-hari ini ada di beberapa tempat di tanah air kita ini, termasuk di daerah di mana saya bertugas saat ini, yaitu di daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang lebih dikenal dengan ibu kotanya adalah Sampit. Teman-teman sejawat, banyak yang terkena COVID-19. Bahkan di antara mereka ada yang terkena sampai 2 kali. Ada di antara teman-teman sejawat saya yang sudah diberi imunisasi, diberi vaksinasi maksud saya. Diberi vaksinasi COVID-19 ini sudah 2 kali, masih bisa juga terkena. Nah, saudara sekalian, dari situ kita mendapatkan pelajaran bahwa seperti yang diajarkan dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, bahkan dalam kehidupan seluruh makhluk di muka bumi ini, itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah atau atas kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, maka pasti akan terjadi. Dan itu tidak hanya dipahami oleh setiap orang yang beragama Islam, oleh setiap muslim. Saudara-saudara kita yang beragama yang bukan Islam pun, mereka mempunyai keyakinan yang sama, bahwa kalau Tuhan menghendaki, maka terjadilah apa yang Dia kehendaki. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang bagus ini, mudah-mudahan nasihat ini akan bermanfaat untuk memberikan kembali semangat kita melanjutkan hidup ini, menjalankan tugas kita, khususnya sebagai dokter, melayani orang-orang yang sedang sakit. Padahal kita semua juga tahu, kita melayani orang yang sakit, resikonya terpapar oleh penyakit yang sedang kita hadapi ini. Maka dari itu, pada waktu yang bagus ini, saya ingin mengingatkan kepada semua teman-teman sejawat saya, baik para dokter umum, dokter spesialis, apapun spesialisnya, para perawat, para bidan, dan para tenaga kesehatan yang lainnya, saya melalui forum ini ingin mengingatkan beberapa firman-firman Allah, firman-firman Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai jagat raya ini. Pertama, saya akan membacakan firman Allah yang terdapat di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran yang artinya keluarga Imran. Keluarga Imran adalah keluarga yang dari sana lahirlah Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Surat Ali Imran adalah surat nomor 3 dari nomor urut surat-surat dalam Al-Quran. Di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injila min qablu hudan linnas. Allah berfirman, telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran itu, Allah Tuhanmu telah menurunkan Al-Quran itu kepadamu bil haqqi, dengan kebenaran, dengan membawa kebenaran. Ketahuilah Muhammad, Al-Quran itu ajarannya musaddiqan lima baina yadayhi, dia membenarkan ajaran yang ada di depannya, yakni ajaran yang ada dalam ajaran kitab-kitab sebelumnya. Wa anzala taurata, dan dia Allah Tuhanmu itulah yang telah menurunkan kitab Taurat. Wal injila, dan dia Tuhanmu itulah Muhammad, selain menurunkan Al-Quran, dia juga telah menurunkan Taurat, dan dia juga telah menurunkan kitab Injil. Min qablu, yang Taurat maupun Injil itu turun sebelum Al-Quran. Semuanya adalah hudan, diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk linnas, bagi manusia. Nah saudara, dari ayat yang mulia ini Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran, Taurat, Injil semuanya berasal dari Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nomor satu. Firman Allah yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah yang terdapat dalam surat yang keempat, yaitu surat An-Nisa, yang artinya wanita, wanita-wanita. Di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, pada ayat yang ke-147, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah berfirman, wahai Muhammad, ketahuilah Allah tidak akan menimpakan Allah tidak akan berbuat bi'adzabikum, mengadab kalian, menghukum kalian, in syakartum, jika kalian semua wahai manusia mau bersyukur, wa amantum, dan kalian semua mau beriman. Wa kana Allah, dan Allah adalah syakiron, yang maha menerima kasih, yang maha penerima kasih, yang mau menerima terima kasih yang diucapkan oleh manusia kepada Allah. Allah juga aliman, yang maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat yang ke-147 dari surat An-Nisa ini, saudara sekalian, Allah memberitahu kepada kita bahwa caranya agar kita tidak ditimpa hukuman Allah, baik hukuman atau azab dari Allah tadi berupa penyakit atau berupa musibah apapun bentuknya, itu tidak akan terjadi kalau kita semuanya ini sebagai manusia, apalagi manusia yang beriman, kita semua pertama harus bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau manusia semuanya mau bersyukur dan beriman, kata Allah, kata para ahli tafsir, kalimat ini ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, ini ada sesuatu yang didahulukan dan sesuatu yang dibelakangkan. Maknanya adalah jika kalian semua manusia ini mau beriman, kemudian bersyukur, berterima kasih, maka Allah tidak akan menimpakan apapun yang tidak baik kepada manusia ini, kepada kita semua ini. Jadi saudara sekalian, bagaimana caranya kita supaya tidak terkena wabah COVID-19 ini? Allah kasih tahu kepada kita, kamu jadi orang yang beriman, sungguh-sungguh beriman. Yang kedua, kamu harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Nah, kita semuanya sebagai dokter terutama, mestinya kita bersyukur kalau kita ini masih dalam keadaan sehat. Walaupun sehari-hari kita berhadapan dengan orang-orang yang terkena COVID-19, mengerikan, betul-betul mengerikan. Apalagi yang sekarang ini, varian yang baru ini,
yang datang dari India katanya, itu lebih cepat lagi penularannya. Sampai-sampai di rumah sakit kita, di rumah sakit Dr. Murjani, Kota Waringin Sampit ini, kemarin ditemukan ada seorang bayi terkena COVID-19. Bayi baru lahir. Masya Allah. Padahal selama ini kita jarang mendengar. Ini artinya saudara, Allah membuat seperti ini barangkali kita ini masih kurang imannya, atau tipis imannya, atau kita masih kurang bersyukurnya, berterima kasihnya kepada Allah, sehingga itu menimpa kepada kita. Nah saudara, bagi saudara-saudara yang masih sehat sebagai dokter atau para medis, jangan putus asa. Mari kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, supaya itu tidak menimpa kita lagi. Seandainya ada di antara manusia yang sudah beriman menurut dia, sudah bersyukur menurut dia, tapi menurut Allah mungkin belum beriman dia. Dia bilang sudah beriman, dia bilang sudah bersyukur, tapi belum, menurut Allah belum ini. Allah beri ujian, ditimpalah kita musibah. Saudara, saya kebetulan seorang dokter spesialis saraf, sudah terkena COVID-19. 1 bulan saya menderita. Dan yang lebih menyedihkan lagi, istri saya sendiri juga terkena COVID dan telah meninggal dunia. Jadi saudara, melihat keadaan seperti ini, saudara jangan melihat kepada yang lain. Kalau saudara merasa takut terkena COVID-19, saudara harus lihat orang lain yang lebih menderita daripada saudara. Saudara mungkin belum pernah kena, atau sudah kena tapi masih hidup, masih bisa sembuh. Nah bagaimana dengan saudara kita yang sudah terkena dan mereka sudah meninggal? Nah menurut ajaran Islam, mereka yang terkena wabah kemudian meninggal, mereka mendapat pahala syahid. Pahala syahid itu apa? Pahala syahid adalah orang itu nanti akan mati. Orang itu nanti setelah mati, dia akan masuk surga lewat jalan bypass, lewat jalan tol. Cepat sekali masuk surganya. Tapi menderita lebih dulu, mati. Nah, maka dari itu saudara sekalian, mari kita sama-sama bergandeng tangan, bergotong royong, tolong menolong, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kepada para pasien hendaknya memaklumi kemampuan seorang dokter. Sehebat apapun dokter, dia adalah manusia. Dia juga bisa terkena penyakit yang sama seperti Anda. Maka maklumilah apabila ada dokter yang saudara pandang kerjanya lelet atau bagaimana, mungkin dia kecapean. Ya, itu yang kedua. Jadi supaya kita tidak terkena bencana ini lebih mengerikan lagi, mari kita menjadi orang-orang yang beriman dan bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, melalui Al-Quran dan juga dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil ada itu. Saya sudah pernah belajar di kitab Injil karena saya sekolah di sekolah Kristen, SD-nya, SMP-nya. Saya sudah pernah sekolah di sekolah Katolik, SMA-nya. Saya mempelajari agama Kristen maupun agama Katolik. Saya pernah baca Alkitab. Di sana pun ada ajaran yang menyatakan seperti apa yang dikatakan, difirmankan oleh Allah dalam surat yang ketiga yang ingin saya sampaikan, yaitu surat At-Taubah, surat yang ke-9, surat At-Taubah ayat 51. Di situ Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah Muhammad, dia Allah tidak akan menimpakan kepada kita kecuali apa yang Allah telah tetapkan di dalam ketetapannya, di dalam takdirnya, lana kepada kita, huwa maulana, dia Allah itulah Tuhan kita, wa 'alallah, dan kepada Allah lah, falyatawakkal, maka hendaknya berserah diri, al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Jadi saudara sekalian, ayat 51 surat yang ke-9 surat At-Taubah ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak akan menimpa kita kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Itulah sebabnya kita ini percaya, iman kepada takdir,
bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, di langit dan di bumi, dan yang terjadi di antara langit dan bumi, semuanya terjadi dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah. Dan tidak ada yang bisa melawan takdir Allah. Tidak ada satupun. Maka dari itu, bagaimana sikap kita ketika kita ditakdirkan oleh Allah menderita COVID? Tidak ada cara lain kecuali kita harus bersabar. Bersabar. Menerima ujian. Karena manusia ini hidup akan mengalami ujian dari Allah. Pasti mengalami ujian. Ketika kita senang, kita disuruh bersyukur. Berterima kasih kepada Allah, diberi kesenangan, diberi kesehatan. Kita gunakan kesehatan kita untuk berbuat baik. Kita gunakan kenikmatan hidup kita ini untuk berbuat baik. Diberi kelebihan harta, kita gunakan harta itu untuk berbagi dengan orang lain. Kita diberi kesehatan, kita gunakan kesehatan kita untuk menolong orang yang sakit. Kita diberi kelebihan ilmu, kita tolong orang-orang yang bodoh, maaf, yang tidak berilmu, yang kurang berilmu. Ya, ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, sama dengan ayat yang ketiga tadi. Terdapat dalam surat yang ke-57 yang bernama Suratul Hadid, surat Al-Hadid. Di sana Allah Ta'ala lebih tegas lagi menerangkan kepada kita. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di dalam dua ayat ini, yakni ayat 23 dan ayat 22 dan ayat 23 surat yang ke-57, Allah berfirman, menyatakan kepada kita semua, tidaklah menimpa sesuatu musibah di muka bumi dan tidak pula menimpa sesuatu musibah pada diri-diri kalian wahai manusia, kecuali semua itu sudah tertulis di dalam kitab Allah yang bernama Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakan musibah itu. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau orang terkena musibah, mungkin penyakit COVID-19, mungkin kecelakaan lalu lintas, mungkin kebakaran rumahnya, atau musibah apapun, kehilangan harta, kena penyakit, itu semuanya sudah tercatat di dalam ketetapan Allah yang ada di Lauhul Mahfuz sana, yang ada di hadapan Allah sana. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang seperti itu bagi Allah adalah mudah. Mudah saja bagi Allah untuk menetapkan takdir. Kamu sakit, kalau Allah bilang kamu sakit, kamu sakit. Allah bilang kamu sembuh sekarang, sembuhlah. Kalau Allah bilang kamu mati, sudah habis waktumu, hidupmu sudah habis, matilah manusia. Itu seperti itu bagi Allah mudah. Kenapa Allah mengumumkan seperti ini? Allah berfirman, likaila ta'sau, supaya kalian tidak putus asa, ala ma fatakum, atas apa yang luput dari kalian. Kalian mengharapkan sehat tapi ternyata sakit. Nah, jangan putus asa, karena sakitmu tadi yang kasih Allah, sebagaimana sehatmu yang kasih juga Allah. Terus yang kedua, wala tafrohu, dan supaya kalian tidak berbangga, bima atakum, dengan apa yang Dia Allah telah berikan kepada kalian. Jadi kalau kalian diberi Allah kesehatan, tidak kena COVID, jangan sombong kamu. Kalau kamu belum kena COVID, jangan bilang, enggak ada ini COVID-19 ini, enggak ada, ini tipu-tipu saja. Jangan bilang begitu. COVID-19 itu ada betul, virusnya itu ada betul itu. Walaupun mata kita enggak pernah melihat. Jadi jangan sombong. Ya jangan. Kita tetap menjaga diri kita, kesehatan kita. Kalau pemerintah mengatakan prokes, jaga protokol kesehatan. Cuma yang perlu kita ketahui, kita jangan mengandalkan prokes untuk menghadapi COVID-19 ini. Tapi kita mengandalkan Allah, karena Allah yang menurunkan itu, yang menimpakan COVID itu kepada seseorang. Makanya musibah itu ditimpakan kepada manusia supaya manusia tahu agar manusia itu jangan putus asa ketika dia mendapatkan sesuatu musibah, dan jangan sombong ketika dia tidak terkena musibah. Jangan.
Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah itu tidak senang kepada setiap orang yang sombong, baik sombong perkataannya maupun sombong kelakuannya. Ini ya. Ini yang keempat. Yang berikutnya yang harus kita ingat-ingat adalah firman Allah dalam surat Al-Qamar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan takdir, dengan ketetapan. Maksudnya segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini itu dengan ketetapannya. Saya diciptakan oleh Allah dengan ketetapan saya dari Allah. Anda diciptakan oleh Allah dengan ketetapan Allah yang Allah berikan ketetapan itu kepada Anda. Masing-masing orang punya ketetapan yang berbeda-beda. Contohnya, masing-masing orang diberi oleh Allah umur. Yang umurnya itu hanya ada di tangan Allah. Berapa tahun kita akan hidup. Dan kapan kita mati dan di mana kita mati itu yang tahu cuma Allah. Tapi segala sesuatu itu ada ketetapannya. Ada ketetapan. Ada kalanya manusia sehat, ada kalanya manusia sakit. Ada ketetapan Allah, ada kalanya manusia beruntung, ada kalanya manusia itu rugi. Ada ketetapan dari Allah, ada kalanya manusia itu hidup di atas, enak, bergelimang jabatan, banyak jabatannya, rangkap jabatan. Tapi ada manusia yang rendah, tidak punya jabatan apa-apa, duit pun tidak punya. Apalagi di masa pandemi yang seperti ini, di masa PPKM darurat masih diberlakukan. Banyak manusia hidup menderita. Nah, saudara lihat manusia yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu, mereka lebih menderita daripada kita. Kalau kita sebagai dokter diberi oleh Allah ilmu, bersyukurlah dengan ilmu yang Allah berikan kepada Anda. Gunakan ilmu itu untuk berbuat baik kepada sesama dengan tetap memohon kepada Allah, ya Allah, lindungilah kami. Ya Tuhan, ya Allah, lindungilah kami, ya Allah. Kami menolong orang yang sakit, tapi jangan Engkau timpakan penyakit itu kepada kami, ya Allah. Saudara bisa berbuat seperti itu. Jangan kita kemudian patah semangat, tidak mau bekerja lagi, jangan. Kita tetap bekerja sebagai dokter dan jangan takut mati karena semuanya sudah ada ketetapannya. Kalau saudara belum waktunya mati, maaf. 3 kali pun Anda terkena COVID, ya Anda akan mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, maaf sekali lagi, saudara tidak kena COVID pun saudara bisa mati kapan saja. Ya, ini yang kita harus pahami. Sesungguhnya kami Allah menciptakan segala sesuatu dengan ketetapan, dengan takdirnya. Yang terakhir saudara sekalian, ini firman Allah dalam surat Yunus, surat yang ke-10. Kulla amliku li nafsi darra wala naf'a illa ma Allah likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini firman Allah yang terdapat dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 49. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah untuk mengatakan kepada semua manusia. Mengatakan apa? La amliku li nafsi darra wa la naf'a. Aku tidak memiliki kekuasaan untuk diriku sendiri menimpakan kemadorotan dan tidak pula memberikan kemanfaatan. Aku tidak bisa memadoroti orang, tidak bisa memberi manfaat kepada orang. Illa masya Allah, kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi manusia itu tidak punya kekuasaan apa-apa. Manusia itu bisa saja mau membunuh orang, tapi orangnya nggak mati-mati mau dibunuh. Karena apa? Karena hidup dan mati orang ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Jadi Nabi disuruh mengatakan, aku tidak memiliki kemampuan untuk memberi celaka kepada orang dan tidak pula memberi kemampuan untuk memberi manfaat kepada orang. Para dokter itu tidak bisa menyembuhkan orang sakit, tidak bisa. Yang menyembuhkan orang sakit itu Allah, Tuhannya manusia itu. Para dokter hanya mengobati saja. Banyak yang berhasil, banyak pula yang gagal. Itu semua dengan kekuasaan Allah. Lalu Allah berfirman, likulli ummatin ajal, untuk setiap orang, untuk setiap umat ada ajalnya, ada waktunya. Ajal itu artinya waktu. Ada waktunya. Idza jaa ajaluhum, apabila sudah datang waktunya, sudah datang waktu kematian setiap orang, semua orang,
fala yastakhiruna sa'atan, maka mereka tidak akan bisa minta dimundurkan walaupun cuma sesaat. Wala yastaqdimun, dan mereka manusia tidak bisa meminta dimajukan kematiannya karena tidak tahan lagi menderita COVID. Dia kepingin mati saja. Tapi kalau Allah belum menentukan ajalnya, belum datang ajalnya, maka mereka tidak bisa minta dimajukan. Jadi manusia tidak bisa minta dimatikan, minta diundurkan kematiannya. Tidak bisa. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Oleh karena itu saudara sekalian, wahai saudara-saudara saya di seluruh tanah air ini, dimanapun Anda berada, kalau Anda bertugas sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan, tetaplah bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati bersama. Kalau Anda bertugas sebagai petugas-petugas di gugus COVID, baik gugus COVID tingkat nasional maupun tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, laksanakanlah tugas Anda dengan tetap berharap pertolongan kepada Allah, mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Jangan pernah mengandalkan obat-obatan yang kita berikan, karena bukan itu yang menyembuhkan penyakit manusia, tapi kesembuhan itu datang dari Allah. Sebagaimana penyakit itu pun datangnya dari Allah, dan hanya Allah saja yang bisa mengangkat penyakit itu dari manusia. Maka dari itu, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kita diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami semuanya ini, rakyat Indonesia, berikanlah kepada kami semua rakyat Indonesia ya Allah, kesabaran dalam menghadapi musibah yang Engkau sedang timpakan kepada kami. Berilah kekuatan, keikhlasan, kesabaran dan kesehatan kepada para tenaga-tenaga medis, para tenaga-tenaga kesehatan yang sedang bekerja. Lindungilah mereka semua ya Allah dari terkena COVID-19. Dan kepada mereka yang sudah Engkau beri musibah dengan COVID-19 dan sedang dalam keadaan sakit ya Allah, sembuhkanlah mereka semua dengan segera ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ajarilah kami semua untuk bersyukur kepada Engkau ya Allah, untuk menjadi orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Engkau ya Allah. Dan lindungilah kami dan keluarga kami dari wabah COVID-19 ini ya Allah. Terimalah semua amal bakti kita, amal soleh kita ya Allah. Sebagai apapun kami bekerja ya Allah, terimalah ini sebagai persembahan kepada Engkau, sebagai ibadah kami kepada Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah, berilah kepada kita semuanya kesehatan dan kekuatan, kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini, istiqomah dan husnul khotimah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pesan saya kepada terutama sejawat-sejawat saya, para dokter dan tenaga kesehatan yang lainnya yang berada di Kota Waringin Timur ini maupun di Provinsi Kalimantan Tengah maupun di seluruh Indonesia ini. Itulah yang bisa saya sampaikan sekedar sebagai nasihat untuk mengingatkan kembali bahwa kita semua ada dalam genggaman Allah. Allah yang menentukan nasib kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.